Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi pada video pembelajaran Bu Ayu. Kali ini kita masih belajar pembelajaran tema 1, subtema 2. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang indera pendengaran dan bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang keanekaragaman agama yang ada di Indonesia dan juga tentang pola lantai pada tari. Oke, sekarang perhatikan, kalian amati gambar ini. Nah, di sini ada tari pendet. Nah, tari pendet ini diiringi oleh iringan musik. Nah, bagaimana kira-kira musik bisa sampai ke telinga kita? Atau bagaimana kita bisa mendengar iringan musik tersebut? Sekarang kalian amati ilustrasi gambar berikut. Oke, di sini ada alat musik angklung. Bagaimana angklung kira-kira bisa sampai ke telinga kita suaranya? Sebelumnya, mari kita belajar tentang bagian-bagian telinga. Kalian perhatikan dulu ya gambarnya. Pada bagian telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kalian perhatikan, untuk telinga bagian luar ada daun telinga, ada juga lubang telinga dan liang atau saluran telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi, yaitu bunyi dari luar. Kemudian masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke liang telinga. Nah, liang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Untuk berikutnya, bagian telinga bagian tengah. Di sini ada telinga tengah, yaitu tulang-tulang pendengaran. Ini posisinya di sini. Nah, ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Koklea di sini tempatnya. Pada telinga bagian tengah ini juga terdapat gendang telinga. Posisinya di sini. Ini berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Berikutnya untuk telinga bagian dalam. Di sini ada saluran tengah lingkaran. Nih, yang bentuknya agak ruwet ini. Nah, ini namanya saluran tengah lingkaran. Berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Berikutnya ada apalagi ya? Saraf pendengaran. Nah, di sini saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Nah, tadi posisinya. Nah, di sini ya. Berikutnya ada juga koklea. Nah, ini koklea bentuknya rumah siput ini. Ini berfungsi untuk meneruskan dan menerima getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang terakhir ada juga saluran estasius. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Posisinya di sini. Kalian perhatikan.
Untuk keterangan lebih jelas bisa dilihat di sini. Ini telinga bagian luar, ada telinga, daun telinga, ada lubang telinga, liang telinga. Berikutnya telinga bagian tengah. Nah, di sini ada gendang telinga. Ada 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Ada juga saluran Eustachius. Nah, yang di sini nih, yang menghubungkan ke mulut tadi ya. Berikutnya ada telinga bagian dalam, ada telinga saluran setengah lingkaran, ada tingkap oval atau jorong. Nah, ini untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga ada rumah siput atau koklea tadi, mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Nah, anak-anak, bagaimana cara kerja telinga? Kalian perhatikan di sini. Yang pertama, suara ditangkap daun telinga dan diarahkan melalui saluran telinga. Getaran suara ditangkap gendang telinga dan diteruskan ke telinga tengah. Getaran diteruskan oleh tulang-tulang sanggurdi ke jendela rumah siput. Nah, rumah siput mengantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah siput sehingga dapat ditangkap oleh sel-sel saraf rambut getar dalam rumah siput. Berikutnya, sel-sel saraf rambut getar di rumah siput menghantarkan sinyal listrik. Akibatnya, getarannya ke saraf pendengaran, dan saraf pendengaran menghantarkan sinyal listrik ke otak. Dan yang terakhir, otak menerjemahkan sinyal listrik sebagai sensasi bunyi. Oke. Telinga merupakan indera pendengaran yang sangat penting bagi kita. Nah, sepatutnya kita harus menjaga dan merawatnya agar terhindar dari gangguan pendengaran dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Nah, selain sebagai alat fungsi utama, indera ini atau indera pendengaran ini juga memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, tersumbatnya telinga oleh kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Nah, ini bisa mengakibatkan vertigo atau gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Kalau kita terasa pusing-pusing seperti itu namanya vertigo. Kemudian ada juga gangguan telinga yaitu tuli. Adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara merawat telinga? Yang pertama, dengarkan musik dengan volume sedang. Yang kedua, jaga telinga dalam kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran di subtema 2 kali ini, saya kira sudah cukup untuk informasi atau tambahan ilmu. Lebih banyak lagi, kalian bisa cari di sumber-sumber yang lain, misalnya di internet, di buku tema kalian, atau sumber-sumber yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.